Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Senin 4 Desember 2023. Bersama kami, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, di informasi yang pertama, ratusan rumah dan kebun sawit warga di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara terendam banjir yang disebabkan curah hujan yang tinggi pada minggu kemarin membuat sungai Rebonding meluap. Banjir yang meluap ke jalan menyebabkan sejumlah kendaraan ikut mogok. Banjir yang meluap ke badan jalan mengakibatkan puluhan kendaraan sepeda motor mogok. Bahkan terdapat pengendara yang terjatuh akibat derasnya arus air. Banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter lebih juga merendam ratusan rumah warga, sekolah, jalan, dan fasilitas umum di 3 desa Kecamatan Marbau, Kabupaten Labura. Selain tingginya curah hujan ditambah jebol tanggul penahan banjir yang menjadi faktor utama penyebab banjir, menurut Kabid Darurat dan Logistik BPBD Labura, Wahyu Deni mengatakan banjir terjadi pada pukul 8 pagi dan penyebab banjir dikarenakan hujan turun berturut-turut selama 2 hari ini dan juga disebabkan karena tanggul sungai yang jebol. Dikatakan daerah yang terkena banjir berada pada 3 desa di Kecamatan Marbau, yakni Desa Lobu Rampah, Desa Afdeling 3, dan Desa Simpang Marbau. Dikarenakan ketinggian air yang telah mencapai 1 meter lebih, pihaknya berupaya mengevakuasi warga untuk antisipasi banjir semakin tinggi. Namun warga tidak mau dievakuasi sebab sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Udah namun tetapi. Dari Pak Bupati sekitar pukul 8 dan kita langsung turun ke lokasi. Kita sampai di lokasi sekitar pukul 9, air sudah mulai menyeberangi jalan. Apa penyebab banjir sendiri apa? Penyebabnya karena hujan di 2 hari berturut-turut ini dan di sebelah sana ada tanggul sungai yang jebol sekitar 5 meter. Itulah penyebab makanya air ini semakin besar. Yang terkena banjir? Di Kecamatan Mergo yang kami survei ada 3 daerah, Lobu Rampah, Kelurahan Mergo Lingkungan 3, dan ini Desa Simpang Mergo. Sementara itu tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun akibat banjir banyak sepeda motor warga yang rusak serta merendam ratusan rumah juga perkebunan milik warga. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan jembatan penghubung 3 dusun dan 1 desa amblas akibat terjangan banjir dari luapan sungai Tasik dan Barumun kemarin. Akibatnya akses jalan terputus dan aktivitas warga terhambat. Inilah kondisi jembatan di Dusun Tasik, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang amblas serta digenangi banjir setinggi dada orang dewasa. Jembatan tersebut juga tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk menghubungkan akses jalan, warga membuat rakit darurat penyeberangan secara swadaya yang terbuat dari bambu supaya dapat mengangkut sepeda motor untuk menyeberangi banjir. Dinas BPBD juga memberikan bantuan berupa perahu sebagai alat transportasi bagi warga yang akan beraktivitas. Warga Dusun Tasik 2 Muhammad Idris Hasibuan mengatakan dengan adanya banjir ini aktivitas masyarakat jadi terganggu sebab satu-satunya akses jalan harus melewati jembatan tersebut. Sedangkan amblasnya jembatan akibat erosi terkikis air banjir. Ini macam mana Pak aktivitas masyarakat Bang? Terganggu nggak? Terganggu juga lah Bang, karena jalan aksesnya dari sini satu-satunya Bang. Nah, ini jembatannya amblas atau macam mana Bang? Amblas karena erosi itu Bang, karena banjir itu kan. Selama ini Bang, masyarakat melalui jembatan ini? Iya Bang. Karena banjir amblas ya Bang ya? Amblas, iya. Tergendala jadinya aktivitas sehari-hari kan Bang. Masyarakat berharap agar pemerintah secepatnya membangun jembatan yang baru agar aktivitas sehari-hari mereka tidak terganggu meski banjir. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, salah seorang warga Bakti Raja Alexander Silaban kehilangan 2 orang anak kandungnya akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Minggu pagi sebelum tim SAR gabungan ke lokasi bencana alam di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Alexander Silaban bersama sanak saudaranya telah terlebih dahulu tiba di lokasi. Alexander berharap tim SAR gabungan dapat menyelamatkan dua anaknya tersebut. Melalui penglihatan secara manual, mereka mencari keberadaan sanak saudara mereka yang hilang diduga tertimbun material longsor dan bebatuan besar. Alexander kehilangan dua orang anaknya, yakni seorang putra dan seorang putri yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Saat kejadian, Alexander sedang berada di warung dan istri beserta dua anaknya sedang berada di rumah. Awalnya Alexander mengira istri dan kedua anaknya sedang mengikuti ibadah malam di rumah warga sekitar. Namun setelah mendengar suara gemuruh dari perbukitan, Alexander langsung ke rumah warga tersebut namun tidak berada di tempat. Alexander kemudian berlari ke rumahnya, namun sebelum sampai rumah di lokasi sekitar telah terjadi banjir bandang dan bebatuan besar menutupi lokasi. Saat putus asa kehilangan 3 orang keluarganya, Alexander meminta tolong warga. Bersama warga sekitar berhasil menyelamatkan istrinya, di mana istrinya mengalami luka dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Rumah sama anak-anak mau pertanyaan katanya kan. Udah pas ada tanda-tanda kejadian, aku kejar ke pertanyaan itu, padahal nggak pergi orang itu. Dengar suara gemuruh, berlari orang itu, tapi nggak sempat lagi, nggak sempat. Jadi ada berapa keluarga tulang yang apa? Yang dua lah hilang, yang satu istriku dapat malam itulah Kondisi sehat. kondisi sehat, tapi Dua lagi siapa tulang? anakku perempuan sama anakku laki-laki Sampai saat ini belum ditemukan tulang. belum ditemukan. Inilah lokasinya. Ya, pemirsa, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait tewasnya seorang pengusaha telur di kota Gunung Sitoli sambil terus memburu terduga pelaku. Pasca peristiwa ditemukannya Edi Sofian, pria berusia 60 tahun oleh istrinya dengan kondisi tewas mengenaskan dan bersimbah darah dari dalam toko usaha mereka di kawasan Jalan Diponegoro, Gunung Sitoli Sabtu malam lalu. Hingga malam tadi, personil melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi mencegah warga yang tidak berkepentingan mendekati TKP. Sementara dalam giat pemburuan terhadap terduga pelaku pembunuhan, petugas telah memeriksa sejumlah saksi dan berhasil mengamankan 1 orang, diantaranya guna mengembangkan penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Nias, AKP Iskandar Ginting, kepada media di lokasi menyebutkan selain memeriksa saksi, sejumlah barang bukti seperti uang yang diduga milik korban telah diamankan. Semuanya dilakukan tim penyidik untuk mencari tahu motif dalam peristiwa pembunuhan lelaki itu. Sementara pengembangannya bahwasannya yang diduga sebagai pelaku sudah kita amankan sementara. Ya, sejauh ini ada berapa yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Untuk sementara masih 1 orang, saksi juga sudah ada kita ambil keterangan beberapa orang. Ya, kira-kira ke depan ini apalagi tindak lanjut akan dilakukan terkait dengan kasus ini setelah diamankan 1 orang? Kita mencoba mencari dulu dari para pelaku, diduga pelaku ini sejauh mana, siapa saja atau apakah dia melakukan dengan sendiri atau ada orang yang terlibat dengan perbuatan ini. Sebelumnya, kronologi tewasnya pengusaha telur di Gunung Sitoli ini ditemukan pertama kali oleh istrinya yang curiga suaminya tidak kunjung pulang ke rumah hingga pukul 9:30 malam Sabtu lalu. Tubuh korban ditemukan terbujur kaku dalam ruko miliknya dengan luka bacok dan bersimpah darah, diduga korban pembunuhan. Korban telah dibawa ke rumah sakit untuk divisum, namun sejauh ini masih belum dirilis pihak kepolisian Nias. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tidak menentunya cuaca di sentra penghasil komoditas tanaman pangan membuat sejumlah pasokan mengalami penurunan produksi mengakibatkan mahalnya sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai dan juga tomat.
Di pasar tradisional Sikambing Medan, harga cabai merah keriting dijual dengan harga Rp62.000, bahkan ada yang menjual di harga Rp68.000, tergantung kualitas dari cabai tersebut. Sementara itu, tomat pada beberapa pasar tradisional di Kota Medan sulit ditemui walaupun ada harganya mahal. Saat ini tomat dijual dengan harga Rp16.000 dari sebelumnya Rp12.000. Selain itu, harga bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp30 hingga Rp36 tergantung kualitasnya, sedangkan bawang putih dijual pada kisaran Rp34.000. Salah seorang pedagang, Lulu Siregar, mengaku bahwa harga cabai sudah sepekan lebih mengalami kenaikan. Dikatakan bahwa kenaikan harga cabai karena pasokan dari sentra penghasil mengalami penurunan. Ia berharap harga cabai bisa kembali normal sehingga transaksi jual beli dapat kembali ramai. Harga cabai seperempatnya 16.000. Kalau per kilonya dia 64.000. Kalau dari harga barang sih Bang, harga naik turun, nggak stabil. Mau dia penurunan juga Bu, nanti tiba-tiba mau naik dia. Kalau daya beli orang berkurang. Pengennya harganya stabil sih, lebih turun lagi sedikit lagi. Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga, Evi, mengaku kewalahan mengatur keuangan karena tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini. Evi mengatakan meski harus membeli kebutuhan pokok seperti cabai, tomat, dan bawang, namun terpaksa mengurangi pembeliannya. Ia berharap harga cabai secepatnya dapat kembali normal sehingga tidak memberatkan bagi ibu rumah tangga. 17 seperempat. Mahal Bu. Ya sebagai ibu rumah tangga kan kemahalan sih harga segini. Kan apalagi bahan pokok kan udah naik semua. Semua tomat, bawang, semua naik. Ya mudah-mudahan agak turun dikit harganya. Ya lebih menghemat lagi sih Bu intinya. Ya beli-beli juga tapi lebih hemat aja gitu. Cabai rawit saat ini dijual dengan harga Rp60.000, yang mana sebelumnya dijual hanya Rp45.000. Cabai hijau Rp24.000 dari sebelumnya Rp30.000, sedangkan cabai caplak juga mengalami kenaikan dari Rp70.000 menjadi Rp80.000. Harga tomat dengan kualitas baik dijual Rp17.000 per kilogramnya. Sejumlah komoditas cabai mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Harga komoditas cabai caplak naik hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Naiknya harga komoditas cabai terus terjadi di pasar tradisional di Kota Medan, seperti di salah satu pasar tradisional yakni Pasar Baru Simpang Limun. Harga cabai caplak mencapai Rp80.000 per kilogram. Caplak mencapai Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya cabai caplak dijual dengan harga Rp70.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah. Cabai merah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit dengan harga Rp65.000 per kilogram yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai hijau Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya komoditas cabai, naiknya harga juga terjadi pada bawang merah yang sebelumnya dengan harga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000. Begitu juga pada tomat sebelumnya Rp8.000 per kilogramnya naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Pedagang cabai Rafael mengatakan naiknya harga bahan pangan pokok komoditas cabai ini terus terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru disebabkan permintaan yang cukup tinggi dan transportasi yang padat menjelang Natal dan Tahun Baru. Bang, untuk harga cabai ini gimana Bang? Harga cabai lagi melonjak Bang, sekilo dia 72. Cabai rawit dia sekilo dia ada yang 60, ada yang 65. Kalau cabai rawit ini cabai caplak dia sekilo 80. Ya semua lagi melonjak semua Bang. Kalau boleh tahu penyebabnya apa tuh Bang? Ya satu ya kemacetan di jalan, yang kedua biasalah bahan-bahan orang kegiatan kan udah mulai banyak, ada yang Natalan. Selain itu naiknya harga cabai juga dipengaruhi dengan faktor cuaca yang saat ini memasuki musim hujan.
Ya, pemirsa, harga cabai merah mengalami kenaikan cukup signifikan dalam kurun waktu sepekan, apalagi menjelang Nataru hingga kesejahteraan para petani tertinggal di Sumatera Utara. Untuk mengetahui, kini telah bergabung bersama kami pengamat ekonomi Gunawan Benjamin. Selamat sore, Bang Gunawan. Sore ya Bang Da. Kabar baik, Bang Gunawan? Alhamdulillah baik. Ya. Baik Bang, kalau kita kaitkan terhadap pembicaraan kita dan diskusi kita pada sore hari ini, yakni terkait tentang harga cabai meroket. Sebenarnya apa sih yang menjadi esensi faktor utamanya harga cabai ini meroket? Apakah hal ini dikaitkan dengan menjelang Nataru menjadi faktor utamanya, Bang Benjamin? Iya, jadi kalau kita lihat sebelumnya ya, di pekan yang lalu itu kan harga cabai merah berada di kisaran angka 55 hingga 60 ribu rupiah per kilogram. Nah, kalau kita lihat kemarin ini kan hari Minggu kan curah hujannya cukup tinggi, berlangsung seharian. Sehingga memang ada masalah di mana petani itu tidak turun ke ladang. Ini yang menjadi salah satu pemicu kenaikan harga cabai merah yang pada hari ini hingga menyentuh 80 ribu rupiah per kilogramnya. Itu faktor utama yang mengakibatkan kenaikan harga cabai merah pada hari ini. Namun untuk cabai merah ini saya proyeksikan untuk besok ya, atau mungkin Selasa dan Rabu ini bisa kembali normal di kisaran angka 55 hingga 60 ribu rupiah per kilogramnya. Walau demikian angka 55 hingga 60 itu juga terbilang sangat mahal gitu loh. Tetap aja itu mahal semuanya. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama, kalau kita lihat dari sisi produksi di Sumatera Utara sebenarnya cukup aman sih ya. Artinya produksi tanaman cabai di wilayah Sumatera Utara ini surplus, tidak terganggu. Dan karena memang kita memiliki curah hujan yang cukup baik, sehingga tanaman itu tidak mengalami masalah yang cukup serius. Tetapi memang yang menjadi persoalan adalah adanya gangguan di sisi supply yang diakibatkan oleh permintaan yang tinggi dari luar wilayah Sumatera Utara. Ini yang jadi masalah belakangan ini. Dan masalah inilah yang mengakibatkan kenaikan harga cabai yang cukup signifikan hingga mencapai 55-60 ribu rupiah dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan ini itu biasanya lebih bersifat jangka pendek, tetapi kita nggak bisa memperkirakan juga karena memang El Nino ini kan juga terjadi di wilayah Jawa dan sekitarnya, sehingga permintaan cabai ke wilayah Sumatera Utara ini mengalami peningkatan. Ini yang perlu ini yang menjadi masalah harga cabai naik belakangan ini. Kalau seandainya nanti terjadi supply yang udah mulai cukup bagus gitu ya dari luar wilayah Sumatera Utara. Saya pikir ini harga bisa turun ke kisaran angka 35 hingga 45 ribu rupiah per kilogram. Jelang Nataru sebenarnya kita melihat ada potensi di mana produksi cabai di Sumatera Utara ini akan mengalami peningkatan. Nah, tetapi memang yang jadi persoalan adalah kita lagi-lagi dihadapkan dengan masalah di mana permintaan yang dari luar daerah Sumatera Utara ini yang perlu jadi pertimbangan serius. Nah, untuk ke depan saya pikir sih memang masyarakat ini akan terbebani oleh beberapa komoditas pangan hortikultura yang berpeluang untuk naik, khususnya nanti hingga sampai nanti tahun baru itu usai. Karena memang kalau kita lihat dari tren bercocok tanam nih masyarakat, petani khususnya, itu mulai nanam mereka pada bulan kemarin, dan bulan ini sudah memasuki perawatan, sehingga nanti di bulan Februari ini akan masuk musim panen raya, sehingga panen ini yang akan mendorong penurunan harga cabai. Seharusnya begitu ya, seharusnya begitu kalau kita melihat dari indeks produksinya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah nantinya menjelang setelah tahun baru atau menjelang Idul Fitri nanti ini terjadi kenaikan permintaan dari luar wilayah Sumatera Utara, ini yang belum bisa kita pastikan. Ya. Kalau kita lihat dari sisi ininya, dari sisi kesejahteraan petani, nah ini kan kemarin BPS ngerilis ya data indeks nilai tukar petani Sumatera Utara yang naik 5% menjadi 92. Levelnya naik, cuma sayangnya gitu kan ya, kalau kita lihat ini kan sebenarnya masih jauh dari angka 100. Artinya apa? Kesejahteraan petani tertinggal banget gitu loh. Mereka masih mengalami kerugian akibat kenaikan biaya input produksi atau agro inputnya, ditambah lagi pengeluarannya makin besar. Artinya gini, petani itu jangan sampai masyarakat berpikir bahwasanya petani cabai itu mandiri nih dalam menyediakan semua kebutuhan pangan hidupnya. Kalau cabai mungkin iya mandiri, tapi kalau beras kan belum tentu. Bisa jadi dia petani cabai tapi dia juga beli beras. Nah, beras ini kan naik lagi kan. Tadi pagi harganya naik Rp500 per kilogram. Nah, ini mengakibatkan beban petani itu terpukul, walaupun harga cabai ini mahal, tetapi pengeluarannya ini nggak berkurang. Sehingga apa? Yang terjadi adalah kesejahteraan petani ini masih dipertanyakan, masih tertinggal, mereka masih dalam kategori harga cabai mahal, tetapi kesejahteraannya tidak meningkat. Itu dia yang terjadi. Baik.
Ya, Bang Benjamin. Jadi sebenarnya karena permintaan dari luar juga yang begitu banyak, jadi menyebabkan harga cabai ini juga terus meningkat. Isunya juga akan terus meningkat sampai dengan Nataru ini selesai gitu ya, Bang Benjamin ya. Tapi tadi Bang Benjamin katakan sebelumnya bahwasannya adanya pengeluaran saat produksi itu juga yang menyebabkan kesejahteraan petani tertinggal begitu ya. Faktor-faktor lain apa saja ya, Bang Benjamin, yang menyebabkan juga kesejahteraan petani ini juga tidak meningkat kalau kita lihat? Oke, ini menarik. Sebenarnya masalah struktural yang kita hadapin itu adalah kesediaan pupuk yang terus bermasalah belakangan ini. Harga pupuk mahal. Itu yang mengakibatkan pengeluaran petani untuk biaya input produksinya itu indeksnya itu rata-rata di atas. Bahkan kalau kita tarik nih, indeks nilai tukar petani untuk tanaman sayur-sayuran, di mana petani cabai itu termasuk di dalamnya, gitu kan ya. Itu kan indeksnya lumayan tinggi, 116. Sementara dari hasil jualannya mereka itu bisa sampai 115 indeksnya. Artinya tetap aja lebih tinggi pengeluarannya dibandingkan dengan harga cabai yang mahal ini. Hampir bisa bilang nggak ada artinya gitu loh. Nah, kalau seandainya pemerintah ingin menekan nih pengeluaran masyarakat, maka yang perlu dilakukan adalah, yang perlu disadari yang pertama ya, bahwasanya petani cabai ini juga jadi konsumen bahan pangan lainnya, seperti bahan pangan beras contohnya. Ya. Mereka ini juga terbebani loh dengan kenaikan harga beras belakangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka jadi konsumen gula pasir. Baik. Gula pasir ini naik. Setahun belakangan harga sampo juga mengalami kenaikan. Ditambah lagi pupuk mahal. Jadi artinya semua uang yang dia keluarkan dan berharap dari pemasukan dari tanaman cabainya ini tidak mampu menutupi semua kebutuhan itu. Sehingga indeksnya anjlok ke bawah. Yang saya khawatirkan tuh begini ya. Kalau seandainya nanti petani ini tertinggal terus nih, katakan mereka nggak punya kemampuan untuk menanam kembali, maka potensi ke depan masalahnya adalah kenaikan harga kebutuhan pangan yang lebih tinggi. Ini yang perlu diwaspadai. Kenapa? Mereka nggak mau nanam, karena nggak nguntungin gitu. Siapa yang menjadi petani dengan kondisi yang seperti sekarang? Ini yang perlu diwaspadai sebenarnya oleh pemerintah. Itu sih. Baik, Bang Benjamin, kalau kita kaitkan terhadap kehadiran para petani ini yang kemungkinan besar bisa dikatakan adalah tertinggal. Lantas masyarakat yang naiknya harga cabai ini dengan katakan meroket ini juga berdampak pada sisi pengeluaran mereka. Lantas sebenarnya kerugian ini didasarkan dari kenaikannya harga atau kalau kita kaitkan terhadap dasarnya adalah kenaikan harga pupuk juga sebagai faktornya, Bang Benjamin? Iya, jadi memang yang perlu disadarin ya oleh semua pihak bahwasanya harga biaya input produksi ini dari harga pupuk ini mengalami peningkatan yang cukup serius, signifikan sejak tahun 2022. Itu yang pertama. Ditambah lagi kemarin saya baca berita bahwasanya anggaran untuk pupuk subsidi ini dikurangin. Ini juga jadi masalah sebenarnya. Ini kabar-kabar yang kurang mengenakan gitu loh. Nah, kalau kita merandaskan semua ini, kenapa harga pangan itu begitu mahal belakangan ini dan trennya itu terus mengalami kenaikan dan belum ada jeda untuk mengalami penurunan. Ini yang perlu diwaspadai adalah beberapa komoditas pangan yang naik tapi nggak pernah turun lagi. Bisa disebutkan Bang Benjamin, apa itu yang naik tapi tidak turun lagi? Ya, kayak beras dan gula pasir. Ini kan kebutuhan pangan yang kecenderungannya naik, setelah naik dia susah turun. Apalagi kalau kita lihat nih gula pasir HIT-nya udah naikin ke 16.000, harga beras medium itu HET-nya udah ditetapkan oleh Bappenas di angka 11.500. Sementara harga realisasinya sekarang untuk beras di 13.000 hingga 14.000, harga gula pasir ada di 17 ribuan. Ini kemungkinan besar tahun 2024 tetap akan mahal. Kalau kita bicara cabai, hari ini 80, besok 60, besok bisa lagi 50, bisa turun ke bawah, bisa lagi lebih murah daripada harga keekonomi naik. Iya, benar, ada fluktuasi di situ. Tetapi jangan salah, fluktuasi ini juga kecenderungannya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya walaupun bergejolak tapi trennya sekarang ini terciptanya tuh harganya lebih mahal dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Ini berbahaya sebenarnya. Yang perlu pertimbangan serius adalah bagaimana kita menekan biaya input produksi di sini. Sebenarnya ada katakanlah menggunakan pupuk organik. Tapi pupuk organik ini masih dipertanyakan apakah efektivitasnya akan sama dengan pupuk kimia. Faktanya di lapangan ini tidak sama, pupuk kimia lebih efektif. Sehingga apa? Kalau ditekan pengeluaran petani dengan biaya input produksinya menggunakan pupuk organik, pastikan mereka pengeluarannya lebih murah. Tetapi ancamannya adalah penurunan produktivitas tanaman itu sendiri. Ini bisa berbahaya juga bagi kelangsungan harga kebutuhan pangan yang ada di masyarakat. Jadi ke depan itu, tantangan ke depan adalah kita berhadapan dengan tingginya laju tekanan inflasi yang kemungkinan besar akan disumbangkan paling banyak dari komoditas pangan hortikultura. Bang Benjamin, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya agar tentunya harga cabai ini bisa normal kembali, kemudian juga petani dapat tercapai kesejahteraannya? Nah, pertama, nih kalau kita melihat nih dari sisi produksi, sebenarnya semua itu surplus, mau tanaman cabai merah, cabai rawit, ini surplus lah. Artinya kita tidak pernah kekhawatiran
khawatir dengan kondisi itu. Kecuali beras ya. Beras itu udah punya ini ya, udah jelas kita tuh defisit. Artinya kita itu masih membutuhkan wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan beras kita di wilayah Sumatera Utara. Oke, kalau seandainya defisit cabai yang terjadi di wilayah Jawa ini nggak bisa menutup kemungkinan bagi kita untuk menstabilkan harga dalam jangka pendek. Yang bisa dilakukan adalah memberikan kompensasi distribusi, biaya distribusinya. Selama ini kan pemerintah kan kreatifnya kan lumayan tuh. Kalau seandainya memang harga beras, harga cabai mahal, harga bawang mahal, mereka beli nih. Mereka beli langsung ke produsen, terus mereka jual ke sini, tetapi biaya produksinya itu disubsidi. Itu mengurangi beban masyarakat. Tapi kan sayangnya kebijakan itu tidak bisa bertahankan dalam waktu yang lama. Cukup lama. Itu dia. Nah, itu yang pertama. Kalau seandainya pemerintah mau mengintervensi harga pupuk, nah ini yang sulit. Ini sulit sekali. Pertama, pupuk ini terbentuk harganya juga dipengaruhi oleh masalah konflik Rusia-Ukraina, masalah global. Kita tidak bisa tutup mata dari situ. Masyarakat juga harus paham. Mahalnya harga pangan hari ini itu di luar kemampuan kita juga untuk menekan biaya agro inputnya. Nah, petani pasti merasakan langsung bahwasanya pupuk mahal, semua mahal. Mereka juga akhirnya menaikkan harga jual. Ini mereka nggak tertolong dari situ. Tetapi apa yang bisa dilakukan adalah menghadirkan pupuk organik. Ini juga ternyata solusinya juga belum jalan banget efektivitas hasilnya. Tetapi memang tidak ada masalah kalau seandainya dicoba-coba terus. Yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah itu tadi. Kalau menengah ke atas ini mungkin akan terlindungi, tetap terlindungi walaupun sekalipun harga keuangan ini kelihatan lebih mahal gitu kan ya. Tetapi yang menjadi persoalan masyarakat menengah ke bawah yang 40% pendapatannya menengah ke bawah ini itu yang perlu dilindungi benar-benar. Nah, pemerintah punya program itu kan bantuan sosial. Sayangnya bansos ini itu juga saya tidak yakin ini akan bertahan lama atau tidak gitu. Nah, ditambah lagi kalau kita lihat kebijakan kenaikan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, ini juga sebenarnya tidak begitu bisa mengkompensasi membuat masyarakat konsumen ini sejahtera, apalagi masyarakat yang 40% ekonomi ke bawah itu tadi. Kenapa? Karena kenaikan UMP, kenaikan UMK sekalipun, itu ternyata hanya bisa menutupin kebutuhan akibat kenaikan dari harga gula, harga beras, sabun, sampo, dan beberapa kebutuhan pangan, kebutuhan pribadi masyarakat yang dibutuhkan setiap hariannya. Sehingga apa? Kenaikan UMP sekalipun itu tidak bisa membuat mereka sejahtera baik konsumennya. Apalagi petaninya ya, yang tadi kita jelas-jelas menceritakan bagaimana terpuruknya mereka akibat kenaikan harga cabai, tapi penjualannya bagus, tapi pengeluarannya juga makin besar gitu loh. Ya, lantas kemudian Bang Benjamin, kita berbicara terkait tentang harga cabai yang meroket ini, tentu optimalisasinya adalah keberadaan dari pemerintah yang tentunya harus memandang dua belah pihak, yang ini para petani dan juga para pedagang ataupun katakanlah di sini penjualnya juga. Lantas kalau Abang melihat hal yang ini terjadi, dampak yang dirasakan para pedagang dan juga masyarakat ini seperti apa dan bagaimana mereka keluar dari harga cabai yang meroket ini? Mengingat kalau kita kaitkan tadi 40%-nya ini adalah warga kita adalah medium payment. Masyarakat itu kadang-kadang salah juga ya menilai bahwa pedagang itu akan diuntungkan dengan harga cabai yang melambung tinggi ini. Itu salah juga. Selama ini masyarakat selalu berpikir bahwasanya pada saat harga mahal berarti petani senang, pedagangnya juga senang. Ini nggak begitu nih kondisi yang sekarang. Pedagang itu justru rugi. Kenapa? Yang beli sedikit. Nah, dia berspekulasi lagi di situ. Pada saat dia menerima pasokan begitu signifikan jumlahnya dalam sisi kuantitas, begitu dia jual ini nggak laku, nah dia besok bertaruh nih. Besok harga cabai gimana ya? Makin mahal atau makin murah? Kalau makin murah, ini saya yang rugi. Kalau makin mahal, kalau saya makin mahal, saya bisa mengcover kerugian yang akan timbul pada hari ini. Nah, ini yang agak sulit sebenarnya. Mau kita pecahkan gitu ya, mau kita selesaikan perparsial seperti itu. Konsumennya pasti mengeluh, harga semua mahal. Pedagangnya juga mengeluh, dikarenakan memang penjualannya juga turun. Petaninya apalagi. Nah, jadi apa? Dampak dari kenaikan harga cabai ini siapa yang diuntungkan sebenarnya? Yang diuntungkan adalah para pedagang pupuk yang dari luar itu tadi. Para pedagang pupuk yang dari Rusia, yang dari Ukraina, atau mungkin dari belahan negara lain, yang diuntungkan ini dengan kenaikan harga pupuk. Tapi kita tidak bisa mendapatkan manfaat itu secara signifikan. Ditambah lagi kemarin mata uang rupiah melemah. Mata uang rupiah melemah karena pupuk ini harus impor sebagian, sehingga mengakibatkan harga pupuk menjadi lebih mahal. Kenaikan harga pupuk membuat harga pangan itu menjadi lebih mahal lagi. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Komoditas pangan hortikultura seperti tomat yang tadi mencapai 20.000, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, cabai caplak, ini semuanya mengalami kenaikan.
Baik, sebentar Walaupun- saya potong Bang Benjamin terkait Ya. harga ini. Sebenarnya harga eceran tertentu ini diketahui pemerintah atau para pedagang sendiri yang menaikkan harganya, mengingat tadi terkait tentang peminat pembeli ini banyak yang berkurang terkait harga ini, Bang? Sebenarnya pemerintah mengetahui gitu ya, karena kan pemerintah juga melakukan survei setiap hari terkait dengan perubahan harga yang ada di pasar gitu loh. Saya yakin pemerintah juga tahu. Nah, kalau kita lihat, kita telusurin, memang dengan kondisi kenaikan sampai 80.000 ini petaninya memang yang agak diuntungkan, petani dengan pedagang besarnya. Tetapi kan ini kan sifatnya fluktuatif ya, sifatnya fluktuatif. Mereka kalau seandainya menyetok barang dalam angka yang besar, terus ternyata besok harga turun, mereka akan mengalami kerugian. Di pasar induk Lauci, dalam hasil observasi yang kita lakukan, itu tidak selamanya, tidak setiap hari pedagang itu akan mengalami keuntungan. Dalam periode tertentu, mereka mengalami kerugian, itu sering terjadi bahkan, rugi untung, dan sebaliknya, begitu loh. Nah, kondisi ini sebenarnya berlangsung secara normal. Ya. Kenapa? Karena memang pedagang besar itu mengambil resiko, karena dia menempatkan barang-barangnya di pedagang-pedagang pengecer. Nah, pedagang pengecer ini pembentukan harganya. Nah, pembentukan harga di pedagang pengecer ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Kan begitu ya, mulai dari distribusi, mulai harga dari petani yang udah mulai mahal, ditambah lagi memang kalau kita lihat dari sisi cuaca ini bisa mengakibatkan cabainya lebih busuk sehingga banyak barang yang harus dibuang, sehingga harus dikompensasi dengan kenaikan harga lagi. Nah, ini memang tidak bisa selamanya terjadi seperti itu. Dalam suatu tertentu nanti dia akan turun. Oke, kita bisa memahami itu, tapi jangan salah. Kita tidak bisa meletakkan salah satu titik di mana memang dialah yang patut disalahkan oleh kenaikan harga cabai belakangan ini, itu tidak ada. Kenapa? Karena pada dasarnya ini adalah ini harga terbentuk mulai dari petani hingga rantai pasok ke pengecer itu tadi. Sehingga apa? Kenaikan harga ini merupakan akumulasi dari banyak-banyak faktor yang terbentuk sehingga harga cabai ini mengalami kenaikan yang cukup tajam. Ya, Bang Benjamin, pertanyaan terakhir dari kita tentunya bagaimana harapan dan juga himbauan agar tentunya harga komoditi pangan ini tetap stabil? Iya, saya menghimbau pemerintah bahwasannya dengan kondisi yang sekarang ini produksi untuk beberapa tanaman hortikultura maupun tanaman maupun peternak lainnya yang menyediakan bahan kebutuhan daging seperti daging ayam, telur ayam ini sebenarnya punya peluang untuk menurunkan produksi. Di mana penurunan produksi ini untuk mengkompensasi kenaikan harga sesuai dengan harga kayak konsumen pastinya para peternak atau pedagang atau mungkin petani itu tadi. Kalau seandainya harga dibiarkan murah terus, ini petani sama peternaknya yang akan merugi. Kalau mereka merugi, mereka punya disinsentif untuk tidak menanam lagi. Nah, kalau seandainya mereka nggak nanam, nggak beternak lagi, ini harga bisa lebih mahal lagi. Nah, ini yang perlu diwaspadai tahun 2024 mendatang. Sehingga ada baiknya pemerintah jangan hanya fokus kepada pedagang pengecer, tetapi coba deh masuk ke rantai pasok yang lebih tinggi di hulunya. Seperti peternak, petani, sampai pedagang besarnya. Itu bisa kita lihat kayak gimana kondisinya. Kalau seandainya semua udah terpetakan, baru kita lihat kebijakan apa yang bisa diambil. Apakah bansos, apakah bentuk perlindungan menekan biaya agroinput seperti penurunan harga pestisida atau pupuk, atau mungkin bentuk-bentuk bantuan benih lainnya. Sehingga memang kita mengharapkan ada solusi yang komprehensif nih dari hulu ke hilirnya, dari pemerintah, sehingga harga setidaknya tidak melambung bergerak liar seperti yang terjadi sekarang. Dan satu hal, kerjasama antar daerah perlu ditingkatkan. Mengingat sekarang masalah El Nino itu kan terjadi di Pulau Jawa, Sumatera sebenarnya aman. Nah, kita tetap terimbas nih akibat El Nino yang ada di Jawa, sehingga banyak cabai yang keluar, sehingga harganya terpaksa mahal di Sumatera Utara. Ini juga perlu dikoordinasi, sehingga kebijakan dari hulu ke hilir ini juga harus meliputi kebijakan dengan observasi lapangan di luar wilayah Sumatera Utara. Itu dia. Baik Bang Benjamin, itu tadi kita ketahui untuk terkait dengan hadirnya pemerintah. Lantas bagaimana untuk para pedagang UMKM ini yang tentunya akan berimbas terhadap pembelian dan juga katakanlah terhadap minat masyarakat untuk membeli kepada mereka yang pedagang-pedagang UMKM, Bang? Seperti apa? Nah, ini yang ribet sebenarnya. Karena pedagang yang kecil ini yang kalau kita klasifikasikan yang usaha mikro kecil ini itu mereka sangat rentan gitu loh. Mereka bingung gitu loh. Merencanakan stok itu tidak semudah seperti zaman-zaman dulu nih. Kenapa? Begitu mereka menahan stok, menambah stok atau menjual dengan harga yang mahal, ini umumnya mereka nggak punya gambaran bagaimana nanti pembelinya. Pembeli ini kan dengan kondisi daya beli yang terpukul akibat kenaikan harga beras dan gula pasir maupun beberapa komponen yang sebelumnya udah naik duluan, ini mengakibatkan mereka juga lebih hati-hati dalam berbelanja. Sehingga apa? Sehingga belanja pedagang yang ke pedagang besarnya gitu, pengecer ke pedagang besarnya itu mengalami penurunan. Mereka khawatir juga kalau seandainya barang ini nggak laku. Alhasil apa yang mereka lakukan? Alhasil mereka melakukan dengan mengurangi stoknya. Artinya di saat harga mahal, biasanya jualan 10 kilo, sekarang tinggal 5 kilogram. Nah, pada saat mereka mengurangi stoknya itu, permintaan bisa aja lebih tinggi daripada ketersediaan stok. Harga bisa lebih mahal lagi.
gitu loh. Artinya lompatan harga dari satu rantai pasok ke rantai pasok lainnya itu bisa naik. Biasanya cuma 2.000, 3.000, sekarang bisa sampai Rp7.000 per satu rantai pasoknya. Kenapa? Karena semuanya hati-hati di situ. Nah, kalau menahan stok terlalu banyak, besok mereka mengkompensasinya kalau seandainya harga turun kayak gimana? Kalau harga naik oke lah begitu. Tapi besok prediksinya akan turun sih. Nah, kalau seandainya ini yang terjadi, ini yang kita lihat seperti sekarang ini, sebenarnya pelaku UMKM itu tetap aja mereka dalam posisi yang tidak pasti, mereka dengan potensi di mana kecenderungan lebih besar untuk mengalami kerugian di saat terjadi kenaikan harga pangan ini. Itu dia secara keseluruhan, seperti itu gambarannya. Iya, tapi apakah ada gambaran akan turun ya harga bahan pangan ini lebih Ada. cepat dari sebelumnya? Jadi gini, seharusnya ya kalau seandainya kita lihat pola-pola tanaman petani ini kan biasanya menjelang Nataru mereka udah antisipasi 3 bulan sebelumnya untuk menanam tanaman yang lebih banyak untuk mengantisipasi permintaan yang meningkat, atau mungkin nanti pada saat menjelang Idul Fitri atau Ramadan di bulan Februari Maret ini mengalami peningkatan juga untuk sisi pasokannya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah petani ini kan tidak punya tolak ukur nih. Sebenarnya konsumsi masyarakat nanti itu akan seperti apa. Nah, kalau kondisinya daya belinya kian melemah, selama ini lebih banyak didorong oleh bantuan sosial, ini kan bisa berbahaya. Artinya setiap saat itu yang namanya konsumsi bisa anjlok lebih dalam. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi yang seperti itu? Kalau kita memperkirakannya harga memang akan kemungkinan akan turun. Sekarang ini 80, nanti normalnya di angka 45 hingga 55. Sampai nanti permintaan dari Jawa itu akan mengalami penurunan stabil gitu ya. Namun yang perlu diwaspadai, masalah struktural yang perlu kita hadapin adalah masalah kenaikan biaya agro inputnya itu tadi. Ini yang perlu diselesaikan, ditambah lagi kita juga masalah daya beli. Kalau petaninya punya semangat untuk menanam karena harga cabai mahal pada saat ini, begitu dia nanam banyak tapi daya beli masyarakat di tahun depan ini menurun, sama aja kan, dia akan mengalami kerugian dan nantinya juga akan mengurangi tanamannya lagi untuk mengantisipasi tanaman selanjutnya. Nah, kalau seandainya itu yang dilakukan, harganya berbalik naik lagi. Jadi saya berkesimpulan tahun 2024 ini kecenderungan harga pangan hortikultura baik cabai, tomat, bawang gitu ya, ini berpotensi untuk berfluktuasi dengan kecenderungan yang lebih mahal dibandingkan dengan tahun 2023 seperti saat sekarang ini. Baik, Bang Benjamin. Nah, untuk terkait inflasi ini, Bang, saya ingin mengungkapkan bahwa apakah harga cabai yang meroket ini akan menjadi penyumbang inflasi year of year kita ini menjadi tinggi pula, Bang, di akhir Desember. Nah, ini dia, ini yang nggak ini ya, kabar yang paling buruk yang perlu kita tahu ya. Kalau cabai ini bertahan di kisaran angka 70-80, maka nanti inflasi di Sumatera Utara berpotensi untuk naik di atas 0,5%. Masalah inflasi ini sebenarnya sudah cukup terkendali ya, cukup terkendali oleh Bank Indonesia, targetnya di 3% plus minus 1%, ini semua nyampe sampai tutup tahun. Tetapi yang menjadi persoalan adalah daya belinya ini, masalah pendapatan yang nggak mengalami kenaikan dan mampu mengompensasi kenaikan harga. Nah, ini yang terjadi masalah di tahun 2023, sehingga kita nggak bisa berpatokan juga kepada inflasi yang lebih rendah daripada target pemerintah. Namun kita juga harus melihat nih, sebenarnya inflasi yang realisasinya rendah sekarang ini udah mencerminkan nggak bahwasanya daya beli masyarakat itu terlindungi? Ternyata enggak. Masyarakat juga terbebani. Kenapa? Kalau inflasinya naik 2%, kenaikan upah naiknya 3,6%, sebenarnya kan mengcover gitu kan ya. Tetapi jangan salah. Salah satu pengeluaran yang paling besar masyarakat kita tuh adalah kebutuhan untuk beras, rokok. Rokok ini sama beras ini komponennya bisa mencapai 30%-an lebih. Baik. Nah, kenaikan dua komoditas ini aja itu sudah menguras kenaikan UMP itu sampai dengan 70 atau 80%. Nah, ini kan berbahaya. Berarti kan tinggal 2% sisanya baru disiapkan untuk tabungan. Nah, ini nggak worth it sih sebenarnya bagi masyarakat kita. Sehingga inflasi yang capai target sekalipun di tahun 2023 seharusnya tidak melihat itu, tapi lihat kajiannya. Apakah inflasi seperti itu mampu melindungi daya beli masyarakat atau tidak? Itu dia. Baik, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran seorang pengamat ekonomi, Bang Gunawan Benjamin, yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya bersama kami dalam dialog Zoom. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan salah seorang korban banjir bandang yang menerjang pemukiman penduduk di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas. Korban kedua ditemukan atas nama Tiamin Borusinambela, usia 78 tahun, warga Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas pada pukul 10.07 WIB di sekitar Hotel Senior.
Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia berada di sela-sela bebatuan saat pemindahan material oleh alat berat eskavator. Selanjutnya jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Bakti Raja untuk proses lebih lanjut. Sementara itu tim SAR gabungan sejak pagi tadi kembali melanjutkan pencarian terhadap 10 orang warga yang hilang pasca banjir bandang dan longsor menerjang kawasan pemukiman penduduk di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas. Tim Basarnas juga melakukan pencarian di permukaan air menggunakan perahu LCR 2 unit dan peralatan Aqua Ice yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan korban dan pencarian menggunakan eksavator dan sorting darat di area tepi danau dan sekitar Hotel Senior serta melakukan pencarian di sekitar wilayah yang terdampak banjir bandang dengan cara penyapuan satu arah dari timur ke barat. Informasi selanjutnya pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat Palestina, dilakukan penghimpunan donasi dengan cara pelelangan kaligrafi oleh ratusan umat muslim di Sumatera Utara. Pelelangan kaligrafi mendapat antusias dari masyarakat Sumatera Utara tergabung dalam Jamaah Al-Jamiatul Wasliyah di lapangan Astaka, Deli Serdang kemarin. Kaligrafi yang dilelang merupakan hasil karya peserta lomba dalam rangka hari ulang tahun ke-93 Al-Wasliyah. Hasil donasi yang dihimpun kemudian akan diserahkan kepada masyarakat Palestina sebagai hadiah semangat masyarakat Sumatera Utara atas pengorbanan mempertahankan wilayahnya dari serangan Israel. Ketua Al-Jamiatul Wasliyah, Dedi Iskandar Batubara mengatakan donasi yang dihimpun merupakan hadiah untuk rakyat Palestina yang rela mengorbankan jiwa dalam mempertahankan negara dan bangsanya yang kini kondisinya sangat memprihatinkan. Sudah beberapa waktu dikumpulkan lewat Lembaga Amil Zakat Al-Wasliyah Beramal Sumatera Utara dan kita nanti akan menyalurkannya itu kepada saudara-saudara kita di Palestina melalui pengurus besar Al-Wasliyah lewat perwakilan Al-Wasliyah kita di Palestina. Insya Allah nanti akan kita sampaikan di sana dan kita akan sampaikan nanti kepada seluruh warga Wasliyah kita terkait dengan bantuan atau hadiah yang akan kita kirim ini. Saya kira itu. Pasca genjatan senjata Palestina-Israel diharapkan membuahkan hasil perdamaian sehingga rakyat dapat menjalankan kehidupan baru dengan lebih baik. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Selasa 5 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Selasa 5 Desember 2023. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat, Binjai, Karo, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan lebat di wilayah Karo, Dairi, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Samosir, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas tidak terdeteksi di Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2023. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadi hujan lebat di wilayah lereng timur, pegunungan hingga lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Pemirsa, Bawaslu Kota Tebing Tinggi melakukan apel siaga pengawasan serta deklarasi kampanye damai pemilu 2024 kemarin. Kegiatan ini diikuti seluruh petugas pengawas mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota serta seluruh parpol dan Forkopimda Kota Tebing Tinggi. Kegiatan apel siaga pengawasan serta deklarasi kampanye damai pemilu 2024 bertujuan untuk terciptanya pemilu yang aman dan damai. Dalam artian tidak melakukan politik uang, tidak menyebabkan ujaran kebencian dan berita hoaks, serta tidak menggunakan isu sara dalam proses kampanye berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan setiap tahapan pemilu harus tegak lurus dalam pelaksanaan di lapangan. Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi Amsyal Franky mengatakan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu memiliki tujuan utama yakni tercapainya pemilu yang adil dan juga nyaman. Bawaslu juga menekankan kepada para ASN di lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk bersikap netral dan tidak berpihak serta terlibat secara langsung dalam kegiatan politik yang nantinya dapat merugikan ASN tersebut ataupun orang lain. Kegiatan hari ini kita mendeklarasikan agar terjadinya pemilu damai nantinya, tujuannya itu, dan juga kita juga sudah memberitahukan juga kepada seluruh jajaran setempat agar melakukan hal yang sama seperti itulah yang dilakukan hari ini. Sementara itu, kegiatan pemilu damai diisi dengan penandatanganan siap untuk menciptakan pemilu yang damai oleh partai politik disaksikan Forkopimda Kota Tebing Tinggi. Guna mewujudkan pemilu aman, tertib, damai, dan kondusif, Polres Labuhan Batu fasilitasi deklarasi bersama kampanye pemilihan umum damai 2023-2024 bersama KPU, Bawaslu, dan perwakilan partai politik serta unsur Forkopimda dari 2 kabupaten. Deklarasi yang digelar kemarin di Gedung Serbaguna Mapolres Labuhan Batu Rantau Prapat dihadiri ratusan perwakilan unsur stakeholder dari 2 kabupaten yaitu Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara dengan tujuan agar pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Tahapan kampanye berlangsung terciptanya suasana aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa tanpa politisasi sara dan tanpa politik uang sesuai dengan undang-undang dan PKPU yang berlaku. Ketua KPU Labura, Adi Susanto menjelaskan pada pagelaran deklarasi pemilu damai dilakukan melalui penandatanganan bersama. Kita dari KPU Labuhan Batu Utara menghadiri undangan dari Bapak Kapolres Labuhan Batu, yang mana Bapak Kapolres Labuhan Batu itu memiliki hajatan melangsungkan kegiatan deklarasi pemilu damai. Bukan semua stakeholder, penyelenggara pemilu, dan yang pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelenggarakan pemilu agar pemilu ke depan itu damai, sukses, dan hasilnya yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Digelarnya deklarasi bersama pemilu damai tahun 2023-2024 diharapkan seluruh peserta pemilu bergandengan tangan untuk mensukseskan pemilu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Calon Presiden Indonesia Anies Baswedan melakukan serangkaian kegiatan kampanye di Sumatera Utara. Usai bertemu dengan para pendukungnya di kawasan Deli Serdang, Anies langsung berkunjung ke Kota Medan dan bertemu dengan para kaum milenial Kota Medan. Calon Presiden Indonesia Anies Baswedan bertemu dengan kaum milenial di kawasan Pos Blok Kota Medan pada Minggu malam. Ini merupakan serangkaian kampanye Anies di Sumatera Utara yang sebelumnya dirinya bertemu dengan para relawan dan pendukungnya di kawasan Deli Serdang. Dalam pertemuan dan diskusi tukar pendapat dengan kaum milenial ini, Anies mengatakan bahwa Kota Medan memiliki sejarah panjang dengan komoditas hasil perkebunan. Menurutnya hasil perkebunan di Sumatera Utara seperti sawit, karet maupun tembakau sudah terkenal di dunia. Maka dari itu dirinya ingin membuat sebuah kampus di Kota Medan yang mempelajari ilmu tentang perkebunan seperti Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor. Di kawasan Sumatera Utara, kawasan Sumatera bagian utara, dan Medan adalah pintu gerbang untuk produk-produk komoditas itu disalurkan ke seluruh dunia. Dari mulai kita bicara sawit, karet sampai tembakau. Bahkan tembakau Delhi itu sangat terkenal sampai
pasti kita perlu di tempat ini mendirikan Institut Perkebunan Medan untuk anak-anak muda. Dengan institut tidak boleh kalah dengan Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, tapi Institut Perkebunan Medan. Informasi berikutnya pemirsa, puluhan guru olahraga yang berada di 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai mengikuti berbagai pertandingan olahraga kemarin siang. Pertandingan olahraga ini bertujuan untuk silaturahmi antara sesama guru olahraga yang ada di Kota Binjai. Meski tidak memiliki sponsor dan hadiah, para guru olahraga yang berasal dari 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai ini tetap antusias mengikuti jalannya pertandingan olahraga. Olahraga yang dipertandingkan diantaranya bola voli, senam kebugaran, dan olahraga tradisional pecah piring dengan menggunakan bola kasti. Pertandingan olahraga ini bertujuan guna menjalin silaturahmi antara sesama guru olahraga sekolah dasar yang tergabung di dalam KKGO atau Kelompok Kerja Guru Olahraga Sekota Binjai. Selain itu sebagai guru olahraga di sekolah dasar kesehatan dan kebugaran jasmani para guru harus terus terjaga. Sehingga minat dan ketertarikan para murid terhadap mata pelajaran olahraga akan lebih meningkat. Berbagai pertandingan olahraga yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Kota Binjai ini mulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kegiatan Hari Guru Nasional dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi antara sesama guru olahraga sekolah dasar yang bertugas di seputaran Kota Binjai. Pertandingan olahraga antara sesama guru ini akan rutin dilakukan setiap tahun dengan harapan terjalin silaturahmi dan terciptanya para atlet olahraga untuk event nasional guru se-Indonesia. Kami dari Kelompok Guru Kerja Olahraga Kecamatan Kota Binjai melaksanakan kegiatan olahraga bersama dalam rangka menjalin. Pemirsa, untuk menciptakan anak yang sehat dan mampu berprestasi di usia dini perlu langkah dan kegiatan positif yang dilakukan setiap harinya. Untuk mengisi kegiatan positif, kumpulan pecinta sepak bola Desvila melakukan turnamen U11 bagi masyarakat di Serdang Bedagai. Hal tersebut disampaikan Suryansah Pohan, seorang warga yang peduli akan kelangsungan persepak bolaan di Serdegai dan kelangsungan anak usia dini dalam mengisi hal positif setelah pulang sekolah. Keprihatinannya saat ini melihat anak usia dini yang hanya bermain dengan gadget sehingga tidak lagi mengisi kegiatan waktu luangnya yang hanya bermain game dan tontonan dewasa di gadget. Berangkat dari fenomena tersebut, ia bersama dengan organisasi pecinta sepak bola Desvila melakukan kegiatan festival sepak bola U11 yang diikuti 28 klub yang ada di 17 kecamatan di Sergai. Penyisihan grup dilakukan dengan sistem gugur hingga di akhir kegiatan dan akan dijumpakan 4 klub masuk ke semifinal dengan mempertemukan SSB Bayu Putra versus SSB Garuda Matapau dan SSB Desvila versus SSB Beringin. Anak usia dini agar jangan terlalu berkomunikasi dengan HP. Gadget sekarang kan, jadi ini anak-anak ini sekarang kan sudah rentan dia dengan HP itu. Jadi kami ini membuka ini supaya anak-anak ini supaya dia bertahu, dia mensehatkan badannya. Kategori 28 klub. Sistemnya sistem gugur. Nah, festival dia kan itu sistem jumpa sekolah gugur dia. Sekali. Sementara itu pelatih dan juga pemain SSB Garuda U11 Edi Sugianto mengatakan akibat hujan deras maka panitia mengambil kebijakan menghentikan pertandingan dan dilanjutkan dengan adu penalti. Keluar sebagai juara 1 SSB Garuda Matapau, Edi Sugianto selaku pelatih SSB Matapau berharap event ini rutin dilakukan agar bibit muda bakat sepak bola lahir dari Sergai. Begitu juga salah satu pemain SSB Garuda Matapau, Ivan, senang adanya festival tersebut. Supaya maju ke depannya, jadi mewakili aset-aset negara timnas Indonesia.
Ya, pemirsa, informasi dari Serdang Bedage tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Gina Febriona. Selamat sore dan sampai jumpa.